Bismillahirrahmanirrahim. Hei Bayu, kamu mau kemana? Terdengar suara orang memanggilku di arah belakang. Ada rasa ingin menghentikan langkah, tapi di sisi lain hati seolah mengatakan bahwa itu adalah hantu Marzan yang menyerupai manusia. Kamu kenapa lari? Teriaknya lagi. Cahaya senternya yang menyorotiku dengan liar seolah memberi isyarat agar aku berhenti. Aku yang sedang berlari laju seketika menghentikan langkah, tak kalah mendengar suara panggilannya untuk yang kedua kali. Sepertinya aku mengenali suara itu, suara yang sangat akrab denganku. Walau dalam keraguan, aku mencoba menyahuti panggilannya. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara berteriak, karena memang jarak di antara kami lumayan cukup jauh. "Saya Darso," jawabnya dengan nada yang juga berteriak. Kalau saja aku tahu bahwa sosok itu adalah Pak Darso, mungkin aku tidak akan berlari sekencang ini. Bagaimana jika aku terjungkal dan mengalami cedera? Jelas akan rugi besar. Ini semua gara-gara Cipto. Akibat ulahnya yang melihatku seperti melihat hantu itu, membuat nyaliku tergoyahkan. Kerudung jas hujan yang dikenakan Pak Darso sepintas memang terlihat menyeramkan. Jas hujan yang ia gunakan berwarna putih bercorak merah, sama seperti dengan pocong berlumuran darah. Mengetahui bahwa itu adalah Pak Darso, aku berjalan menghampirinya. Hal yang serupa juga dilakukan olehnya. Pak Darso bikin kaget aja, kan heboh jadinya. Siapa yang gak terkejut melihat kehadiran Pak Darso yang tiba-tiba sudah berada di belakangku? Pungkasku kesal. Apalagi dia hanya tertawa seolah mengejek dan menertawaiku. Hahaha, maaf Bay, saya tidak bermaksud menakuti kalian. Sebenarnya saya ingin menyapa, tapi kamunya sudah terlanjur terkejut dan ketakutan, ujar Pak Darso masih dalam ekspresi wajah menahan tawa. Walau napas masih memburu, detak jantung masih berdegup kencang, aku terus lanjutkan tugas ronda malam. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kami komplit bertiga. Hanya saja sedikit kasihan melihat tubuh Cipto yang basah kuyup akibat terjun bebas di sungai. "Nanti saat kita melewati rumahmu, kamu ganti pakaian dulu agar tak masuk angin," ujar Pak Darso kepada Cipto. "Bapak sih ngagetin," jawab Cipto ketus. Alasan saja, padahal dia sudah nyemplung duluan sebelum Pak Darso datang mengagetkan. Potongku memberikan pembelahan terhadap Pak Darso. "Ibarat pepatah Mas, terlanjur basah ya sudah aja, mandi sekalian, hehehe," ujar Cipto berkilah. Langkah kaki semakin jauh meninggalkan sungai yang penuh kisah kelam itu. Semakin dekat pula perjalanan kami menuju rumah Cipto. Dari kejauhan mulai terlihat sebuah rumah yang tidak terlalu besar, berdinding papan berwarna putih yang mulai buram. Rumah itu adalah kepunyaan orang tua Cipto. Di sana pula dia dilahirkan dan dibesarkan. "Saya ganti pakaian dulu," ujar Cipto berpamitan kepadaku dan Pak Darso. "Iya, buruan. Jangan lupa bawa kopi sekalian," ujarku. "Beres," jawab Cipto sembari mengacungkan dua jempolnya. "Kami tunggu di luar saja," sambung Pak Darso sembari duduk di bangku kayu yang tersedia di teras rumah Cipto. Seketika bibirku seolah terkunci, tak kalah terlintas di pikiran tentang benda aneh di dalam dompet. Yang kuat dugaan pemilik dompet itu adalah Pak Darso. Aku menjadi gugup setengah mati. Walau diliputi dingin angin malam, tidak semerta-merta menghambat keringat yang ingin keluar melalui pori-pori. "Kamu sakit? Kok kamu keringatan begitu?" tanya Pak Darso. Rupanya aku tak pandai menyembunyikan kegugupanku di depan Pak Darso. Tidak, jawabku dengan suara gugup. Dalam hati meminta agar Cipto segera keluar dari dalam rumahnya, agar kegugupan ini bisa mencair. "Nah, ini saya buatkan kopi di dalam termos, agar tetap hangat, biar lebih mantap menyeruputnya di pos nanti," ujar Cipto memberikan usulan. Lega rasanya, beruntung Cipto tidak terlalu lama membiarkanku berduaan saja dengan Pak Darso. Aku lalu beranjak dari bangku yang tadi kududuki.
Kemudian bersama-sama melanjutkan kembali perjalanan menuju pos ronda. Rupanya Pak Darso memperhatikan gelagatku. Aku bertambah gugup, tak gala dia mengajak aku bicara. "Oh iya, Bay, kemarin saya kehilangan dompet. Apakah di antara kalian ada yang menemukannya?" tanya Pak Darso kepadaku dan Cipto. "Uang sih nggak ada. Hanya saja dompet itu penuh sejarah dalam hidup saya. Maklum, dompet itu pemberian almarhum Bapak." Aku semakin gugup. Tak kalah Pak Darso menanyakan tentang dompet itu dengan tatapan yang tidak biasa. "Nanti saja kita ngobrolnya di pos. Biar lebih seru jika ditemani kopi hangat," potong Cipto. Lagi-lagi pemuda rangkui ini menyelamatkanku dari situasi yang tidak mengenakan. "Kenapa kalian berdua tidak menjawab saat saya bertanya, apakah di antara kalian ada menemukan dompet saya yang hilang?" ujar Pak Darso menanyakan kembali pertanyaan yang tadi belum kami jawab. "Bukan tidak ingin menjawab. Kan tadi sudah saya bilang, nanyanya pas di pos ronda saja. Sekarang kita sudah berada di pos ronda. Kalian masih belum menjawab pertanyaan saya," pungkas Pak Darso. "Hilangnya kapan dan di mana?" tanyaku mencoba melawan getirnya perasaan yang bergejolak di dada. "Kemarin malam saat di rawa-rawa sedang mencari kodok," jelas Pak Darso. Nampaknya dia sangat menyayangkan hal itu terjadi. "Mencari kodok kau bawa dompet," potong Cipto. "Kalau masalahnya hanya masalah KTP, tidak jadi masalah. Saya bisa buat yang baru dicapil. Ada hal lain di dalamnya yang tidak bisa saya jelaskan." Dek, dugaanku pasti benar. Pak Darso mengkhawatirkan sepasang daun telinga itu. Berarti tidak salah lagi. Pak Darso memang pernah menghabiskan nyawa seseorang. Aku curiga, jangan-jangan di balik teror hantu tanpa kepala itu ada konspirasi besar yang melibatkannya. Entah apa yang terjadi, seketika aku mempunyai keberanian yang lebih. Perasaan gugup tadi kini sirna. Dengan suara lantang penuh keberanian, aku mengeluarkan dompet itu yang tadi disimpan di dalam saku celana. "Inikah dompetnya?" Aku mengeluarkan dompet itu dari dalam saku. Dengan sigap Pak Darso langsung menyambar. Semakin kuat saja kecurigaanku terhadapnya. Tak kalah secepat kilat dia menyambar dompet itu. "Di mana kamu menemukannya?" tanya Pak Darso sembari memeriksa dompet itu. Walau tidak ia keluarkan semua isi di dalamnya. "Saya temukan dompet itu tergeletak di sana dan hampir saja terinjak," ujarku sembari menunjuk ke tempat di mana aku menemukan dompet itu. "Di sini?" Ku berikan anggukan kepala atas pertanyaannya. "Alhamdulillah masih ada," ujarnya tak kalah mendapati foto Darso muda bersama dua orang perempuan yang kukira adalah saudaranya. Sedangkan seorang laki-laki dan wanita setengah baya itu pasti kedua orang tuanya. "Coba diperiksa sekali lagi, barangkali ada yang hilang." Aku memang sengaja menyuruh Pak Darso memeriksa kembali isi dompet itu. Tidak kurang satu pun, semua lengkap. Tapi tunggu, bagaimana dompet ini bisa berada di sekitar pos ronda? Karena saya yakin dompet ini saya letakkan di rawa-rawa saat mencari kodok. Dan saya lupa mengambilnya lagi. Pak Darso sepertinya mengklarifikasi. Dia yakin dompet itu ketinggalan di rawa-rawa, bukan hilang ataupun jatuh. "Mohon maaf Pak Darso, jika saya menyinggung. Ini punya Bapak bukan?" Ku keluarkan sepasang telinga yang terbungkus plastik dari dalam saku. "Apa itu?" tanya Darso heran. Semua terkejut saat aku mengatakan bahwasanya sepasang telinga tersebut aku temukan di dalam dompet itu. "Itu tidak mungkin. Saya tidak pernah menyimpan hal semacam itu di dalam dompet, apalagi hanya sekedar koleksi sebagai kebanggaan. Nauzubillah." Entah Pak Darso hanya berkilah atau memang benda itu bukan miliknya. Nampaknya jika aku terus saja memojokinya tentang penemuan sepasang telinga itu, yang ada pertikaian akan terjadi di antara kami. Sebelumnya saya juga tidak habis pikir jika Pak Darso melakukan hal semacam itu. Tapi demi Tuhan, saya temukan benda tersebut di dalam dompet Pak Darso. Demi mendapatkan kebenaran, terpaksa aku mengatakan kejadian yang sebenarnya, walau itu semua pasti akan mencederai perasaan Pak Darso.
Kalau itu bukan kepunyaan Pak Darso, berarti ada orang yang dengan sengaja menaruh benda itu di dalamnya. Ya, semacam dijebak. Tukas Cipto ikut memberikan pernyataan. Mungkin pendapatmu ada benarnya, tapi siapa yang tega memfitnah Pak Darso? Lagi pula tujuannya apa? Pungkasku. Pak Darso hanya diam. Dia bahkan tidak memberi pernyataan apapun. Dia juga hanya pelangak-pelongok menatap wajahku, sesekali juga menatap wajah Cipto. Ekspresinya nampak bingung dan tak tahu harus memulai percakapan dari mana. Saat ketegangan itu berlangsung, tiba-tiba, cekrek. Ternyata sesosok misterius tengah mengawasi kami dari kejauhan. Akibat kurang berhati-hati, sesosok itu menginjak dahan dan patah. Suara patahannya terdengar cukup nyaring, sehingga mengundang kecurigaan kami. "Siapa di situ?" teriak Darso dengan tanggap, sembari mengarahkan senter yang saya dari tadi masih melekat di keningnya. Sesosok itu berpakaian serba hitam, yang entah dari kapan dia mengintai kami, berlari ke arah semak-semak menerobos kegelapan malam. Aku, Pak Darso, dan Cipto dengan sigap dan cepat mengejar orang itu. Sudah dapat dipastikan, dari gelagatnya yang mengendap-endap, mengintai di kejauhan, pasti terselubung niat yang tidak baik juga. Kita berpencar, Bayu ke barat, Cipto ke utara, dan saya ke selatan. Kami mengejar orang itu ke tiga sisi yang berbeda, membuat formasi mengepung sesuai arahan Pak Darso. Ketegangan terjadi, walau belum sempat melihat, setidaknya kami harus hati-hati. Bisa jadi orang ini membawa senjata. Sejurus kemudian aku seolah mendengar suara seperti seseorang sedang bertengkar. "Apa tujuanmu mengendap-endap mengintai kami?" Terdengar suara seseorang bertanya dengan nada membentak. "Darso, kamu terlalu sering mencampuri urusan saya." Sekarang aku tahu, ternyata sesosok misterius itu telah ditemukan oleh Pak Darso, dan saat ini mereka tengah bertengkar. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.